Bayangin, di zaman kuno, kecantikan itu bukan cuma soal tampil menawan, tapi juga alat kekuasaan yang mematikan. Ada ratu yang rela mandi darah, memakai racun mematikan, bahkan mengorbankan nyawa demi penampilan sempurna. Gila sih, ini bukan cuma makeup, tapi survival game yang brutal. Ternyata, di balik wajah flawless mereka, tersimpan rahasia gelap yang bikin merinding. Di era kerajaan kuno, dari Mesir hingga Roma, dunia itu keras dan penuh intrik. Kekuasaan seringkali direbut dengan pedang, tapi juga dengan pesona yang tak terbantahkan. Perempuan-perempuan bangsawan, terutama para ratu, harus tampil sempurna sebagai simbol kekuatan dan legitimasi ilahi. Bayangin tekanan itu, di mana kecantikan bisa menentukan takdir sebuah dinasti dan bahkan nasib sebuah kerajaan. Tokoh kunci kita? Tentu saja para ratu legendaris seperti Cleopatra dari Mesir, Nefertiti yang misterius, atau bahkan Poppaea Sabina dari Roma. Mereka bukan sekadar wanita cantik, mereka adalah ahli strategi, politikus ulung, dan master manipulasi. Ambisi mereka tak terbatas, dan kecantikan adalah salah satu senjata paling ampuh di gudang persenjataan mereka. Mereka tahu betul, pesona bisa membuka pintu yang tertutup rapat dan mengendalikan para penguasa. Titik awal mula intrik ini? Sejak peradaban mengenal hierarki, kecantikan selalu jadi komoditas berharga yang bisa menaikkan status sosial. Tapi di kalangan ratu, ini naik level jadi obsesi yang membahayakan. Mereka mulai mencari ramuan aneh, ritual terlarang, bahkan bahan-bahan berbahaya demi mempertahankan kemudaan dan pesona abadi. Bayangin, keinginan untuk selalu terlihat sempurna ini yang jadi akar dari semua rahasia gelap yang akan kita bongkar. Situasi mulai tidak terkendali saat standar kecantikan jadi makin ekstrim dan persaingan antar ratu makin memanas. Para ratu mulai bersaing ketat, tak segan memakai metode yang gila-gilaan demi tampil paling menawan. Ada yang mandi susu keledai, ada yang memakai masker dari kotoran buaya, hingga yang paling parah, menggunakan bahan-bahan beracun seperti timbal atau merkuri sebagai kosmetik. Eskalasi ini menunjukkan betapa putus asanya mereka untuk tetap relevan dan berkuasa, bahkan dengan mengorbankan kesehatan mereka sendiri. Di balik tirai istana, banyak konspirasi dan intrik bersembunyi di balik polesan bedak dan wewangian mewah. Kecantikan bisa jadi kamuflase sempurna untuk rencana jahat yang tak terduga. Bayangin, seorang ratu tersenyum manis sambil memakai lipstik yang mengandung racun, atau mengirimkan hadiah kosmetik yang mematikan kepada rivalnya yang tak disukai. Pengkhianatan dan pembunuhan seringkali dibungkus rapi dalam paket kecantikan yang memikat. Gila sih, ini benar-benar drama politik tingkat tinggi yang penuh misteri. Puncak konflik seringkali meletus saat kecantikan dan kekuasaan bertabrakan secara dramatis. Ingat kisah Cleopatra yang memikat Julius Caesar dan Mark Antony? Pesonanya bukan sekadar daya tarik fisik, tapi juga senjata politik yang mengubah peta kekuasaan Romawi dan Mesir. Atau bagaimana Poppaea Sabina, istri Nero, yang kecantikannya disebut-sebut ikut memicu kekejaman suaminya dan keputusan-keputusan kontroversial. Momen-momen ini menunjukkan bagaimana kecantikan bisa jadi pemicu perang atau kehancuran sebuah dinasti. Dampak langsung dari obsesi kecantikan ini seringkali tragis dan mengerikan. Banyak ratu yang menderita penyakit mengerikan akibat penggunaan bahan kimia beracun secara terus-menerus. Ada yang kehilangan rambut, kulit rusak parah, bahkan meninggal dunia secara perlahan karena keracunan. Kehancuran tidak hanya menimpa fisik, tapi juga mental, karena tekanan untuk selalu sempurna itu luar biasa berat. Ini adalah sisi gelap yang jarang dibahas, di mana harga kecantikan harus dibayar dengan nyawa. Bertahun-tahun kemudian, dengan kemajuan arkeologi dan sains modern, kita mulai menemukan twist sejarah yang mencengangkan.
Analisis sisa-sisa kuno mengungkap fakta bahwa banyak kosmetik ajaib yang mereka gunakan ternyata mengandung dosis tinggi timbal, arsenik, atau merkuri. Ternyata, rahasia kecantikan mereka adalah resep menuju kematian perlahan yang tidak mereka sadari. Ini mengubah total pandangan kita tentang kecantikan abadi, para ratu kuno dan pengorbanan di baliknya. Sisi gelap yang ditutupi buku sejarah sekolah? Jarang ada yang bicara tentang bagaimana para ratu ini tidak hanya menggunakan kecantikan untuk memikat, tapi juga untuk menyingkirkan rival secara licik. Bayangin, gosip tentang ratu yang sakit mendadak atau kecelakaan tragis mungkin saja adalah hasil dari intrik kecantikan yang mematikan dan racun yang disamarkan. Sejarah seringkali dibersihkan agar terlihat heroik, tapi di balik itu ada cerita horor yang lebih nyata dan kejam. Gila sih, fakta ini bikin kita mikir ulang semua yang kita tahu. Warisan dari semua ini? Obsesi kecantikan, tekanan untuk tampil sempurna, dan industri kosmetik yang miliaran dolar hari ini sebenarnya punya akar yang dalam dari zaman kuno. Kita masih mencari ramuan ajaib untuk awet muda, bahkan kadang mengabaikan risiko kesehatan demi penampilan. Bayangin, pola pikir kecantikan adalah kekuasaan masih relevan sampai sekarang, membentuk standar yang kadang tidak realistis dan berbahaya di masyarakat modern kita. Jadi, rahasia kecantikan mematikan para ratu kuno ini bukan cuma mitos, tapi fakta sejarah yang bikin kita merenung. Kecantikan memang bisa jadi anugerah, tapi juga kutukan jika obsesi menguasai segalanya tanpa batas. Apa pendapatmu tentang sisi gelap sejarah ini? Kira-kira, ada ratu kuno lain yang punya rahasia lebih gila lagi yang belum kita tahu? Yuk, diskusikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video sejarah kontroversial lainnya yang akan membongkar fakta-fakta tersembunyi.